Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Seperti biasa ini hari Sabtu, jadi kita akan melakukan sesi Q&A yang mana adalah tanya jawab untuk banyak dari kalian yang sudah menanyakan pertanyaan kalian di Instagram beberapa hari yang lalu. Jadi kalau kalian mungkin kelewatan, kalian bisa follow untuk media sosial kita yang di Instagram dan juga media sosial lainnya yang ada di deskripsi di bawah. Biar nanti kalian nggak ketinggalan untuk kesempatan bertanya seperti ini juga dan mungkin bahkan tidak melewatkan event-event lain yang kami adakan. Jadi untuk hari ini kita punya beberapa pertanyaan yang cukup menarik. Kita bakal bahas soal crypto winter. Kita bakal bahas nih, apakah kita tahu nih apa sedang berada di crypto winter atau enggak. Kita bakal ngobrolin soal ApeCoin, koin yang sedang trending yang sekarang aja baru masuk di exchange, sudah masuk di peringkat sekitar 39-an terakhir saya lihat. Kemudian kita bakal ngobrolin soal altcoins yang bagus mungkin untuk di hold secara jangka panjang. Kita akan kasih update sedikit untuk Chainlords dan token Glory. Kemudian ada beberapa hal lainnya juga terkait Bitcoin, desentralisasi, cara screening NFT yang bagus biar nggak kena rug pull atau scam. Kemudian ada juga koin-koin lain yang bisa kita bahas hari ini. Jadi biar kita nggak kelamaan basa-basi di sini, kita bisa langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan pertama ini pertanyaan dari Timothy Alden. Dia bertanya, bisa dikatakan crypto winter apabila? Oke, apabila berarti kan mencari alasannya atau mungkin mencari tanda-tandanya gimana kita bisa tahu itu crypto winter. Sebenarnya kalau kita pikirkan itu, crypto winter itu bukan periode waktu di mana kita bisa tahu pasti, oh ini crypto winter, oh ini bear market. Bukan seperti itu. Karena kalau kita misalkan melihat ke sejarah di siklus sebelumnya, kita menyebut crypto winter itu setelah itu kejadian gitu kan. Jadi kita mengalami itu yang namanya 2017, 2018 puncak FOMO. Orang-orang pada beli sampai kemudian harganya memuncak, tapi kemudian kita mengalami yang namanya downtrend atau tren menurun harganya. Dimana kemudian harga koin turun sekitar awalnya dikit-dikit 15, 20, 30, 40, 50, terus tiba-tiba langsung masuk ke 90-an%, terus sampai menyentuh angka 95 atau 98, terus habis turun 95, 98 masih turun 90% lagi dari situ. Jadi itu terus turun menurun dan waktu kita berada di saat itu, ya kita berpikir itu merupakan periode konsolidasi gitu kan, atau periode koreksi mungkin sedikit karena ada banyak sekali FOMO di tahun sebelumnya, di siklus sebelumnya itu yang kemudian kita pada bullish, orang-orang pada ikutan masuk, kemudian mereka pada ambil untung, oh ini berarti cuma pada TP doang, berarti ini ada kemungkinan kita bisa pulih kembali pasarnya. Kemudian kita melewati waktu cukup lama gitu kan, 2017-2018, terus kita masuk ke 2019, itu udah setahunan. Kita masuk 2020 masih lanjut, jadi udah sekitar 2 tahunan lebih, kemudian sampai sebelum pandemi kemarin waktu mulai sekitar 2020-an atau pas kita baru mau masuk ke 2021, kita kemudian melihat yang namanya bull market kembali lanjut atau pasar kemudian pulih. Jadi setelah kejadian itu kita baru bisa bilang, oh itu kemarin yang 2 tahun itu crypto winter. Jadi bukan di saat kita mengalami pasar itu kita tahu ini adalah crypto winter. Enggak seperti itu. Jadi sama halnya seperti yang kita alami saat ini, kita bisa bilang ada banyak tanda-tanda bearish gitu kan. Ada banyak tanda bear market di mana orang-orang mulai mungkin tidak sebegitu semangatnya dengan sektor-sektor yang ada di kripto. Mungkin terlihat harganya itu performanya masih turun sekitar rata-rata ya 40-an, 45, 50%. Bahkan ada koin-koin yang lebih kecil market cap-nya bisa sampai 60%, 70% sampai minus 80%. Jadi kalau untuk yang sekarang ini, kita kan nggak pernah tahu nih, apakah kemungkinan ada beberapa pemicu positif yang bakal lanjut bullish, mungkin dalam beberapa bulan ke depan. Tapi bisa juga setelah kita turun 80, masih turun lebih dalam lagi. Itu kita nggak ada yang tahu kan skenario-nya. Bisa turun lebih dalam, atau kita bisa pulih kemudian lanjut naik. Jadi sama seperti waktu itu, kalau kalian sudah pernah di siklus sebelumnya, pasti ngerasain juga waktu tahun 2017-2018 itu, kayak kita nggak ngerti itu crypto winter. Sama seperti halnya kita nggak bisa memprediksi masa depan, kita nggak bisa tahu yang sedang kita alami itu apa. Kecuali kita melihat data masa lalu. Kalau udah kejadian, kita bisa bilang, itu crypto winter. Tapi kalau kita sedang menjalani itu, ya susah untuk bilang secara pasti. Tapi satu hal yang perlu kalian ketahui adalah, ini merupakan situasi yang cukup makro. Secara faktornya itu global di seluruh dunia. Tidak hanya pasar kripto, juga pasar keuangan dan yang lain-lain yang bisa dibilang tradisional, yang bukan aset digital seperti kripto, itu juga memiliki dampak yang cukup negatif. Entah itu kita melihat dari sisi regulasi yang ada di Amerika Serikat, dalam hal suku bunga gitu kan, dalam hal mereka ingin memangkas inflasi, kemudian dalam hal konflik geopolitik yang sedang terjadi di Rusia dan Ukraina. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang sedang terjadi di dunia ini yang memberikan dampak negatif ke pasar lain juga, tidak hanya kripto. Tapi yang perlu kalian ketahui adalah pasar kripto itu jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Ada banyak sekali faktor-faktor positif yang bakal bisa membantu pasar kripto untuk pulih. Yang perlu kita perhatikan adalah faktor untuk memulihkan pasar keuangan secara tradisional yang makro dan global. Kalau itu bisa pulih dan orang-orang lebih yakin lagi untuk kembali masuk ke sektor yang lebih berisiko seperti ini, maka kripto itu cuma masalah waktu aja untuk bisa kemudian pulih. Untuk bisa kemudian kita lanjut terbang, kemudian kita bisa lanjut mengalami yang namanya bull market.
Jadi kurang lebih itu tanda-tanda yang bisa kita perhatikan. Kita nggak bisa bilang ini merupakan crypto winter secara pasti, tapi kita bisa melihat tanda-tandanya aja. Dan sebenarnya banyak sekali yang namanya itu kekuatan yang positif banget untuk crypto. Kalian perhatikan aja, nanti dalam waktu-waktu mendatang kita bakal posting lebih banyak di YouTube video-video terbaru tentang aliran dana yang bakal masuk. Kayak market cap crypto masih kecil banget dibandingin sama emas, dibandingin sama pasar saham secara global, dibandingin sama real estate, dan dibandingin sama keuangan yang seperti derivatif lainnya, hutang, synthetics gitu kan, options, dan yang lain-lain itu bener-bener jauh lebih luas lagi. Dan kalau kita bayangkan semua arus dana, semua orang-orang berbakat itu pada beralih dan mulai masuk dan membuka mata pada kripto, itu bisa banyak banget potensi yang kita terima sebagai investor atau pengadopsi awal dari teknologi ini. Jadi kalau kami sih lebih ke arah positif, lebih ke arah bullish, dan kami tidak terlalu peduli dengan yang namanya terjadi minggu depan apa. Besok naik nggak ya, turun nggak ya, minggu depan naik nggak ya, turun nggak ya. Yang kami pikirkan adalah jangka panjangnya. Dalam beberapa tahun ke depan, yang kami lihat sebenarnya positif dan bullish. Jadi kurang lebih itu yang bisa kami bagikan untuk pertanyaan yang pertama ini. Untuk pertanyaan kedua, ini pertanyaan dari Irfan Da Silva JR, atau Junior, nggak tahu ya namanya. Jadi dia tanya nih, pendapat kita tentang koin Ape atau ApeCoin yang langsung launching di top-top marketplace dan potensinya yang ke depan seperti apa. Oke, jadi untuk yang belum tahu secara umum kita bisa bilang ApeCoin itu adalah koin yang baru diluncurkan oleh Yuga Labs. Yuga Labs ini adalah salah satu entitas yang terkait dengan beberapa proyek NFT, termasuk Bored Ape Yacht Club yang cukup bisa dibilang populer, dan itu merupakan nama yang cukup blue chip juga untuk orang-orang yang mendalami sektor NFT. Jadi kalau kita ngomongin soal ApeCoin ini ya, mungkin beberapa dari kalian tuh ngelihat udah banyak banget listing di exchange yang besar gitu kan. Bahkan seperti Binance saja langsung masuk, bahkan seperti kalau kita ngomongin yang lokal kayak toko kripto juga karena menggunakan sistem cloud yang sama dari Binance, langsung masuk juga tuh yang namanya ApeCoin. Terus banyak banget exchange yang lain pada masuk, dan banyak banget hype, banyak banget yang FOMO, banyak banget yang pada pengen beli. Terus kemudian pada akhirnya ini tiba-tiba masuk peringkat 39. Usianya belum ada seminggu, tapi koinnya baru luncur tiba-tiba udah peringkat 39. Tiba-tiba valuasinya kemarin sih terakhir saya lihat itu sekitar 10 miliaran dolar. Itu kan jangka waktu yang pendek, tapi valuasinya tinggi banget, besar banget. Jadi orang-orang penasaran kan, ini koin apa kok tiba-tiba datang, terus tiba-tiba mahal harganya. Tiba-tiba bikin banyak banget orang untung. Nah, mungkin beberapa dari kalian juga jadi penasaran, apakah masih ada kesempatan nih? Saya masuk sekarang, apakah masih bisa profit juga? Nah, yang perlu kalian perhatikan itu, yang seperti ini, itu ada kemungkinan besar gitu kan, dengan valuasi yang sedemikian besarnya cukup instan, dalam jangka waktu yang setengah minggu aja nggak ada, itu bisa kita bilang kalian perlu berhati-hati. Karena ada risikonya di mana ini bisa aja orang-orang cuman panik, orang-orang cuman sensasi gitu kan. Wah, ini bagus nih koinnya. Karena ini merupakan koin yang ada hubungannya dengan Yuga Labs yang sudah mengakuisisi banyak banget proyek NFT bagus yang bisa dibilang blue chip, termasuk Bored Ape Yacht Club yang merupakan nama yang kalau orang-orang dengar NFT pasti udah pernah dengar yang namanya BAYC ini. Jadi mungkin ini bisa dibilang merupakan sensasi, FOMO, orang-orang nggak pengen ketinggalan, terus pada beli, terus pada mereka ya pengen secepat mungkin dapat harga awal, biar nanti kalau terbang itu mereka dapat paling murah, bisa dijual paling mahal. Jadi cukup berhati-hati aja kalau untuk saat seperti sekarang. Karena banyak banget orang yang dapat airdropnya juga kan. Siapa tahu mereka pengen terus dijual untuk dapat TP, atau bahkan orang-orang yang masuk kemudian pengen dapat untung cepat. Jadi hati-hati aja karena nanti tekanan jualnya bisa menyeramkan kalau tidak berhati-hati. Risikonya cukup terlihat di sini, tapi kemudian ada satu komentar lain nih dari salah satu anggota tim kami, karena kami kan cukup besar anggota timnya di sini. Ada yang banyak fokus ke sektor berbeda-beda. Saya lebih fokus ke DeFi, stablecoin dan lain-lain, tapi kemudian ada banyak anggota tim yang fokus ke NFT, gaming, metaverse, Web3 dan lain-lain. Nah, dia memberikan komentar begini. Tapi mungkin hal yang bisa menjadi potensi bagi ApeCoin adalah lebih terjangkaunya orang untuk memiliki aset untuk masuk ke ekosistem ini, untuk masuk ke komunitas ini. Kalau disuruh beli NFT BAYC gitu kan, wah itu udah harganya puluhan ratusan ETH. Itu merupakan harga yang tidak bisa dijangkau oleh orang-orang biasa, orang investor retail yang mungkin bukan OG, bukan asli di industri ini. Jadi kalau mau ngeluarin duit harus ngeluarin banyak. Nah, sedangkan dari ApeCoin, itu koinnya sendiri harganya sekitar 10-11 dolaran terakhir saya lihat. Sekitar ratusan ribu rupiah. Nggak ada sampai puluhan juta. Jadi ada kemungkinan potensinya datang dari situ. Di mana orang nggak cuma cari untung, tapi pengen masuk ke komunitasnya. Karena ada beberapa utilitas yang bisa dilihat itu seperti merchandise, seperti event yang akan mereka adakan, dan beberapa utilitas lain yang bisa kalian cek sendiri di websitenya. Websitenya namanya apecoin.com.
Jadi kalau bisa dibilang ini merupakan potensi yang mungkin lebih menarik karena orang-orang bisa masuk komunitas eksklusif, sebuah ekosistem yang kemudian bisa dijangkau dengan harga lebih ramah di kantong daripada harus beli NFT yang mahal. Jadi itu sih satu komentar yang bisa kita perhatikan tentang ApeCoin, dan sebenarnya banyak banget hal lainnya yang kita perlu teliti juga, kita perlu berhati-hati, dan kita perlu tuh manage risiko kita. Karena yang namanya proyek baru yang belum usianya ada seminggu, bahkan belum ada sebulan, dan yang belum memiliki rekam jejak cukup lama terkait koin itu sendiri ya, bukan ngomongin soal Yuga Labs atau NFT-nya, tapi soal ApeCoin-nya sendiri, kita memang butuh waktu untuk meriset, kita butuh waktu untuk baca, kita butuh waktu untuk melihat website, kita butuh waktu untuk melihat komunitasnya. Para pemegang token dan koin ini pada pengennya ngapain? Apakah mereka punya potensi jangka panjang yang bagus? Dan itu semua hal yang butuh waktu. Dan kami pun di sini di Republik Rupiah seperti yang selalu kami bagikan itu selalu butuh waktu gitu kan. Riset yang bagus itu tidak riset yang hanya satu jaman aja. Jadi kami pun tidak bisa membagikan banyak hal, opini atau argumen terkait ini. Karena mereka masih baru keluar. Jadi nanti kita bisa pantau lebih jauh. Nah, tapi kalau kalian adalah anggota yang ada di Discord grup Republik Rupiah, atau kalian belum tapi mau menjadi anggota dari grup Republik Rupiah yang ada di Discord, kalian bisa gabung karena ada banyak sekali section yang kami bagikan di dalam sana yang jauh lebih detail, jauh lebih menyeluruh dan lebih terperinci terkait token-token yang baru, yang market cap-nya lebih rendah, dan yang mungkin kalau di YouTube itu kita butuh waktu beberapa minggu atau beberapa bulan karena perlu diedit, mencari video, materi, dan lain-lain. Tapi karena di Discord bentuknya tulisan, setiap kali kami ngeriset, anggota tim kami ngeriset, udah ada hasil langsung bisa di-post. Jadi kalian bisa langsung belajar, bisa langsung tahu. Nah itu kalian bisa langsung gabung sebagai anggota Republik Rupiah di Discord. Tapi kalau kalian menunggu yang ada di YouTube ya memang butuh prosesnya lebih lama. Karena perlu edit video, perlu mencari materi video, dan lain-lain. Jadi kalau kalian mau gabung ke grup itu udah ada link di deskripsi di bawah, dimana kalian bisa ngecek langsung melihat instruksi di sana. Dan kalau gabung ke server Discord, nanti langsung ada admin yang membantu kalian untuk bisa bergabung dan melakukan pembayaran dan langkah-langkah berikutnya. Oke, itu untuk pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga ini pertanyaan dari Aboy Mark 1434. Dia bertanya, kapan Glory dijelaskan secara lengkap agar masyarakat Indonesia lebih banyak tahu dan mendukungnya? Setuju, kita memang perlu melakukan yang namanya exposure lebih lengkap kepada Glory, ya adalah token dari Chainlords itu sendiri. Untuk kalian yang belum tahu, mungkin ini pertama kali mendengar, Chainlords adalah gaming. Ini adalah sebuah DAO di mana setiap pemegang tokennya memiliki hak untuk menentukan arah masa depannya seperti apa. Nah, kita di sini memiliki fitur di mana kita berinvestasi kepada aset-aset NFT, aset digital, entah itu gaming, entah itu metaverse, dan kita berusaha mencoba memiliki sebuah guild para gamers yang suka mainan game tapi bisa menghasilkan penghasilan dari bermain game ini. Dan para pemegang token Glory merupakan investor yang membantu itu, dan mereka bisa melakukan banyak hal dengan token Glory ini yang mana fiturnya akan segera muncul. Jadi kalau kalian yang belum tahu, kalian bisa nonton video kami pertama kali mengumumkan Chainlords sebagai guild dan DAO, kemudian soal token Glory. Kalian juga bisa gabung langsung ke Discord yang ada di deskripsi di bawah untuk tahu lebih lanjut komunitasnya ngobrolin apa aja. Kalau kalian sudah paham itu, untuk pertanyaan terkait kapan kita menjelaskan lebih lanjut, sebenarnya ini kami sedang dalam proses untuk membangun studio. Kita sedang dalam proses untuk membangun tempat di mana kita bisa berbagi konten lebih banyak, dan nanti untuk Chainlords sendiri akan berbagi lebih sering konten, update, entah itu tentang treasury, entah tentang integrasi dengan exchange, entah dengan listing, entah dengan game-game yang akan kita integrasikan, entah itu dengan banyak hal lainnya yang akan dikerjakan oleh Chainlords itu sendiri sebagai guild dan DAO. Jadi kalau kalian mau, kalian langsung subscribe ke channel YouTube Chainlords yang sudah ada, nanti kami sediakan di deskripsi di bawah juga. Kalian bisa langsung subscribe, terus kalian gabung ke Discord. Semua informasi paling terkini akan kami bagikan ke sana, dan sangat segera ini kami akan berikan lebih banyak konten dalam waktu-waktu mendatang. Untuk kalian ketahui, kita sudah mencapai hampir selesai dari titik terakhir untuk roadmap di kuartal pertama tahun 2022 ini. Dan dari fitur-fitur roadmap terakhir ini yang di kuartal pertama, kita akan memberikan banyak sekali update yang akan meluncur. Jadi harapan-harapannya itu hal yang bisa kalian lihat di website, di roadmapnya akan segera muncul dalam waktu mendatang. Kemudian dengan selesainya itu kita akan memberikan roadmap baru untuk kedepannya, untuk kuartal kedua tahun 2022 dan untuk waktu berikutnya dalam bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang. Jadi ada banyak sekali guys pengembangan yang luar biasa besar sebenarnya. Kami kerjakan di balik layar, dan meskipun kami masih dalam proses untuk bisa memberikan konten dan update lebih sering dan lebih rajin, kami pun itu kerja keras banget di balik layar, dan tim-timnya itu banyak sekali yang memberikan integrasi, ngobrol dengan banyak orang, dan melakukan networking
penting untuk bisa memperluas ekosistem dan exposure dari Chainlords ini sendiri. Jadi banyak sekali sebenarnya hal yang nggak kami sabar untuk umumin ke kalian. Tapi sebelum kita bisa fix untuk benar-benar mengklarifikasi semua perjanjian tersebut, kami tidak ingin yang namanya memberikan kesalahpahaman. Jadi kalian silahkan tunggu aja di sini, kalian tunggu di servernya Chainlords yang ada di Discord, kalian subscribe ke channel YouTube Chainlords, dan kalau dari sana kalian sudah subscribe dan follow, kalian pasti bakal dapat update terkini. Langsung nanti kalian tahu, untuk semua update, semua informasi, semua pengumuman kalian bakal langsung tahu, dan banyak banget ini pengumuman yang bener-bener bikin semangat, dan sebenarnya kami sendiri pun nggak sabar untuk ngasih tahu ke kalian, tapi karena untuk menghindari kesalahpahaman, kita tunggu sampai benar-benar fix untuk bisa kami umumkan. Jadi waktunya nggak lama lagi guys, dalam waktu dekat, jadi tunggu apa lagi, kalian langsung cek link di deskripsi di bawah biar kalian nggak ketinggalan. Untuk pertanyaan keempat, ini pertanyaan dari Pak Sitna. Dia bertanya, amankah kita hold altcoin jangka panjang? Kalau kita ngomongin soal altcoins, itu kan berarti koin alternatif ya bisa dibilang. Untuk kalian yang masih belum paham soal istilah, itu yang diacu, koin yang bukan Bitcoin. Jadi kalau kita ngomongin apakah ada yang bagus untuk di hold jangka panjang, itu sebenarnya hal yang perlu kita perhatikan adalah risiko. Manajemen risiko itu selalu hal terpenting dan prioritas yang kami bagikan di Republik Rupiah. Karena kami tipe orang yang sayang dengan uang gitu loh. Kalau sudah kerja keras mendapatkan uang, apakah kita mau bertaruh dengan sembrono, dengan potensi dimana kita bisa kehilangan uang itu secara tiba-tiba gitu kan. Bayangin udah kerja keras, udah keringetan, susah payah, terus kita sembrono dalam berinvestasi, akhirnya duitnya hilang. Itu kan bukan hal yang kita maui. Itu merupakan skenario terburuk sebagai seorang investor. Jadi selalu prioritas kami manajemen risiko. Dan kalau kita ngomongin soal altcoins yang akan di hold jangka panjang, kalian perlu tahu yang namanya risk curve. Ini bahasa Inggris, tapi intinya ini cuma ngomongin soal grafik, dimana itu menunjukkan grafik risiko. Jadi kalau kita melihat dari grafik risiko untuk yang market cap-nya cukup besar, itu seperti Bitcoin gitu kan, dan Ethereum, itu secara risiko jauh lebih rendah daripada yang market cap-nya lebih kecil. Kenapa? Ini sebenarnya sudah sering kami bagikan di channel YouTube Republik Rupiah yang bisa kalian tonton banyak banget videonya, tapi intinya singkatnya gini, kalau market cap-nya lebih besar, lebih susah untuk jatuh harganya. Kalau market cap-nya lebih kecil, lebih mudah. Kenapa? Karena membutuhkan lebih sedikit uang untuk dimanipulasi. Jadi kalau ada yang market cap-nya besar, ada yang sampai 10 juta rupiah misalkan ya, ini misalkan aja angkanya, berarti kan butuh 10 juta rupiah duit untuk menjatuhkan harganya. 10 jutanya didump, semuanya dijual. Tapi kalau market cap-nya cuma 100 ribu, berarti cuma 100 ribu aja udah bisa ngedump harganya. Artinya kalau ada market cap 100 ribu dan 10 juta, terus ada orang yang ngejual koin, yang satu ngejual 100 ribu, langsung hancur harganya. Karena kedam semua, itu market cap-nya kecil. Tapi kalau ngomongin 10 juta, ada yang ngejual 100 ribu, ya nggak jatuh harganya. Karena masih ada 9.900.000 gitu kan, yang dari nilainya yang masih mempertahankan itu. Jadi kalau kita ngomongin soal market cap, ya memang risikonya lebih kecil. Risikonya lebih kecil untuk proyek yang besar, seperti Bitcoin. Tapi kalau kita ngomongin soal altcoins gitu kan, yang kecil-kecil, itu risikonya jauh lebih besar. Oke, kalau kita ngomongin, kan duit saya kecil, duit saya sedikit. Kalau saya beli Bitcoin, dapatnya sedikit. Terus kalau misalkan Bitcoin naiknya paling cuma berapa persen doang. Tapi kalau saya beli yang lebih kecil market cap-nya, naiknya bisa 5 kali lipat, bisa 10 kali lipat, bisa 100 kali lipat bahkan. Kalau kalian dalam situasi yang benar-benar langka. Nah, yang orang kadang lupa, itu kita mikirin soal potensi untungnya doang. Tapi kita nggak mikirin soal potensi ruginya. Misalkan nih ya, kita kasih skenario di sini untuk bisa kalian sedikit brainstorming gitu kan, sedikit kalian pikirkan di kepala. Kita kasih skenarionya, kita punya 1 juta rupiah. Kita mau berinvestasi ke, ada 2 opsi koin. Ada yang market cap-nya besar, ada yang market cap-nya kecil. Kalau kita masukin 1 juta ke market cap yang besar, potensi naiknya dikit gitu kan. Kayak Bitcoin paling naik cuman berapa persen. Misalkan nih ini permisalan aja, kita masukin 1 juta, Bitcoin naik 2 kali lipat, uang kita jadi 2 juta. Oke? Terus kalau kita ngomongin yang market cap-nya lebih kecil, kita masukin 1 juta tuh. Misalkan ya, orang-orang kan tertarik karena bisa naiknya lebih tinggi daripada Bitcoin. Misalkan naik 10 kali lipat, 1 juta jadi 10 juta. Jadi kalau dibandingin, yang satu tuh lebih menarik. 1 juta, kalau di Bitcoin 1 juta jadi 2 juta. Oke, naik 2 kali lipat. Kalau yang di kecil, 1 juta naik jadi 10 juta. Lebih menarik gitu kan, naiknya 10 kali lipat. Dapat profitnya lebih cepat dan untungnya lebih bisa dinikmati. Tapi kadang yang orang lupa itu, mereka cuma mempertimbangkan tingkat potensi terbangnya aja, tingkat potensi untungnya. Mereka lupa sama tingkat potensi risikonya, gitu kan. Mereka lupa memperhatikan risiko, dimana kalau kita masukin Bitcoin,
dan masukin ke yang market cap kecil, misalkan skenario pasarnya lagi jelek, lagi bearish, lagi downtrend, kita masukin 1 juta, Bitcoin turun, anjlok, kita masih punya 500.000 misalkan. Tapi kita masukin ke yang sini, langsung ngedump, hancur nilainya 0, hilang 1 juta kita. Itu yang kadang orang lupa. Orang pengen dapat 10 jutanya, tapi mereka nggak pengen duitnya hilang jadi 0. Tapi mereka nggak ngitungin itu, nggak mempertimbangkan itu. Sedangkan kalau yang satu masukin 1 juta, terus naik jadi 2 juta, mereka mempertimbangkan, nggak apa-apa, naiknya nggak 10 kali lipat, tapi setidaknya kalau anjlok, itu turunnya nggak sampai 0. Atau bahkan nggak sampai drastis lah, nggak harus 0. Masih ada 500.000 kan. Misalkan butuh, bisa ditarik, bisa cut loss, atau misalkan mau dipindah, ya bisa. Tapi setidaknya risikonya itu dipertimbangkan. Dan itu serem kalau kita udah ngomongin soal jumlah duit yang signifikan. Investor kalau udah duitnya banyak, duitnya besar, itu lebih serem lagi yang namanya risiko. Kita ini kan ngomongin contohnya cuma 1 juta. Kita belum ngomongin soal ratusan juta, belum ngomongin soal miliaran rupiah, belum ngomongin soal triliunan, kuadriliunan rupiah. Investor tuh banyak yang duitnya besar, dan kalau mereka masuk ke market cap kecil, itu bisa kehilangan ratusan juta, miliaran rupiah, itu bener-bener serem risikonya. Tapi kalau masuk ke Bitcoin gitu kan, turunnya misalkan berapa puluh juta, tetap serem, tetap banyak ruginya, tapi nggak seserem kalau langsung hilang ludes gitu kan. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Kalau kita mau hodl altcoin untuk jangka panjang, kita harus tahu mempertimbangkan risikonya juga. Jangan cuma melihat potensinya. Ngapain beli Bitcoin, nanti dapatnya kecil, untungnya dikit. Lihat risikonya juga. Kita tipe orang yang uang hasil kerja keras tuh jangan disembarangin langsung investasi gitu kan. Karena risikonya besar, bayangin tiba-tiba kalian butuh, amit-amit gitu ya, kita butuh dana darurat, ada yang sakit, ada perlu biaya besar, tiba-tiba uang kita hilang. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Sebagai investor tuh kita harus berhati-hati untuk hal itu. Jadi perhatikan risk curve-nya. Semakin besar market cap-nya, semakin kecil risikonya. Semakin kecil market cap-nya, semakin besar risikonya. Grafiknya gitu. Jadi kalian kalau mau riset altcoins gitu, dan yang lainnya ya kalian perlu tahu soal tokenomics, soal riset, roadmap, pendirinya siapa, jelas apa enggak proyeknya, utilitasnya bagus apa enggak. Semua hal itu yang bisa kalian pelajari di channel YouTube Republik Rupiah. Udah ada ratusan video yang kami post, yang kalian bisa tahu cara untuk menilai proyek yang bagus dan benar. Oke, untuk pertanyaan yang kelima ini pertanyaan dari Nizam Patama. Dia bertanya, Min, berarti BTC bisa jadi terdesentralisasi karena ada yang memvalidasi atau gimana sih? Oke, jadi ada dua hal yang bisa menjadi acuan desentralisasi, distribusi supply coin atau token, dan seberapa mudahnya orang memvalidasi blockchain atau berpartisipasi lah dalam blockchain. Yang pertama dulu ini, merupakan yang paling penting menurut kami, seberapa mudahnya orang untuk bisa berpartisipasi dalam blockchain. Bedanya blockchain sama yang server terpusat. Server terpusat dikendalikan, dikontrol oleh hanya satu entitas tersebut. Kalau misalkan kita ngomongin bank, ya udah banknya itu. BCA, ya BCA aja yang punya kontrol dan kuasa. Ngomongin Mandiri, ya udah Mandiri aja. BNI, BRI, ya ini cuma nyebut merek, cuma permisalan aja. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal jaringan blockchain, bedanya itu semua data kita, saldo, tabungan, akun, transaksi, itu yang nyimpen bukan satu server terpusat. Yang dimana kalau satu server terpusatnya mati, maintenance, atau kemarin di Jakarta ada yang kebakaran gitu kan, itu ya risikonya bener-bener terpusat banget. Kalau itu sudah nggak ada, itu jaringan nggak bisa jalan gitu kan. Bedanya kalau di jaringan blockchain yang desentral, karena mudahnya orang biasa seperti kita untuk partisipasi, akhirnya kita nggak bergantung sama server terpusat. Misalkan ya, ada saya, ada kalian. Data punya saya, misalkan komputer saya down, atau memorinya penuh, atau internet saya lemot. Terus tiba-tiba yang punya saya nggak bisa jalan. Tapi kan ada kalian juga yang merupakan partisipan di blockchain tersebut. Karena mudah, orang-orang tuh bisa menjalankan node komputer istilahnya. Node komputer untuk jaringan blockchain seperti Bitcoin gitu kan. Jadi bisa tuh orang yang namanya memiliki copy atau salinan dari ledger, catatan semua akun, tabungan, dan lain-lain. Jadi karena lebih desentral, lebih mudah untuk mengamankan dan menjalankan proses transaksinya, akhirnya kita nggak terpusat. Jadi itu bedanya. Yang satu mengandalkan server terpusat, satu entitas yang mengontrol semuanya. Yang satu mengandalkan semua orang. Kalian mau jadi partisipan bisa, saya mau jadi partisipan bisa. Punya saya rusak, nggak masalah, bisa pakai punya kalian. Jadi tetap jalan. Selama ada listrik, selama ada komputer, jalan aja terus jaringannya gitu kan. Nggak peduli apa yang terjadi, bukan seperti server terpusat yang bener-bener risikonya besar. Jadi untuk hal yang pertama itu,
kemudahan untuk berpartisipasi dalam jaringan blockchain. Semakin mudah, semakin desentral lah mereka. Karena artinya siapapun bisa ikutan. Tapi semakin susah, semakin harus minta izin, atau komputernya harus mahal, memorinya harus besar, RAM-nya harus besar. Nah, itu semua yang akhirnya bikin orang susah partisipasi, akhirnya jadi tidak desentral. Bukan tidak. Akhirnya jadi kurang desentral. Itu pertama. Terus kalau yang kedua ya cuman soal distribusi supply coin atau token aja sih. Misalkan yang lebih banyak distribusinya bagus, artinya nggak ada satu whales yang bakal bisa ngedam terus harganya anjlok. Jadi itu dua hal utama yang bisa kita pertimbangkan untuk soal desentralisasi jaringan blockchain. Ada banyak topik lain yang bisa kalian pelajari dengan menonton video-video yang ada di channel YouTube Republik Rupiah. Oke, untuk yang keenam ini pertanyaan dari Dimas Satya 14. Dia bertanya cara screening NFT. Soalnya Twitter banyak followers sama Discord rame, tidak menjamin itu nggak bakal scam. Betul, betul banget. Bukan berarti followernya besar terus legit, asli, dan bagus. Bukan berarti Discordnya rame terus menjamin ini proyek berpotensi. Bener, ini bener. Bukan berarti nggak ada potensi scam. Nah, dia mau tanya nih soal screening NFT. Kebetulan ini juga merupakan salah satu konten yang kami bagikan sering juga di Discord sebagai para anggota grup RR. Kami bagikan nih tentang yang namanya cara mencari potensi NFT yang bagus. Dan selain itu juga kita bagikan cara untuk menghindari rug pull atau menghindari penipuan gitu kan, scam. Nah, ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu kita perlu riset timnya. Timnya itu nggak masalah mau anonim, mau ketahuan namanya, tapi yang paling penting punya rekam jejak. Kalau mereka bikin proyek NFT yang berkaitan sama rekam jejak, misalkan sebelumnya pernah bikin bisnis, sebelumnya pernah sukses melakukan hal lain, dan itu bisa menjadi kredibilitas bahwa mereka memang bisa membangun proyek NFT. Terus yang kedua, cek roadmap-nya. Apakah roadmap-nya tuh punya utilitas yang cuma ditambah-tambahin aja? Biar orang-orang mikirnya, wah ini keren, ini bagus. Terus padahal nggak berkaitan sama proyek yang mereka bangun. Misalkan visinya mereka pengen bikin apalah A gitu kan, atau B. Tapi ternyata utilitasnya cuma ditambah-tambahin 1, 2, 3, nggak nyambung gitu kan. Harusnya kan memiliki utilitas memang sesuai dengan roadmap yang mereka ingin tuju. Tujuannya apa? Ya rencananya harus sesuai. Jangan sampai utility itu cuma tambah-tambahan doang, cuma biar menarik perhatian kalian. Terus yang ketiga, kita perlu melihat likuiditasnya. Jangan sampai likuiditasnya itu sangat terbatas. Misalkan cuma di satu exchange aja gitu kan, di satu marketplace. Terus NFT-nya benar-benar dikontrol oleh sebuah whales atau bandar yang benar-benar memiliki mayoritas supply. Itu cukup bahaya juga dan perlu kalian pertimbangkan. Jangan sampai likuiditasnya terlalu jelek, akhirnya kalian mau beli, mau jual susah, mau berdagang susah, mau bertransaksi risikonya besar banget. Terus yang keempat, kalian lihat media sosialnya. Kayak yang tadi dibilang kan, Twitter followernya banyak, Discord rame. Tapi yang perlu kalian lihat dari sosial media ini, apakah itu asli? Apakah followernya itu cuma bot yang dibayar, atau fake gitu kan, palsu, atau memang follower orang-orang asli? Itu perlu kalian cek. Terus kalau di Discord, ramenya kalian lihat, apakah rame cuma pada pengen cari whitelist doang? Terus mereka bakal langsung pergi, nggak setia sama komunitasnya. Kalian cek apakah orangnya setia, beneran pengen belajar. Nah, itu yang bisa kalian perhatikan. Terus yang kelima, untuk menghindari paling aman ya kalian beli di marketplace kedua, sekunder. Dimana ini artinya kalian nggak minting di posisi paling pertama banget. Karena kalau udah sekunder, apalagi udah masuk yang kayak OpenSea, terus udah ada centang birunya certified, itu lebih aman. Tapi ya memang harganya lebih tinggi daripada kalau kalian minting di awal. Tapi ya akibatnya kalian memiliki potensi yang lebih bisa diminimalisir. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut dan lebih banyak konten terkait ini, banyak sekali yang eksklusif kami bagikan di grup Discord RR. Langsung cek deskripsi di bawah kalau kalian pengen bergabung. Untuk pertanyaan yang terakhir, ini pertanyaan ketujuh dari Yoga Perdana. Dia bertanya, apakah koin yang unlimited itu bagus untuk long term? Memang masalah supply yang unlimited itu bisa dibilang mirip kayak mata uang fiat, dimana orang bisa nyetak terus, akhirnya supply-nya tambah banyak, tambah besar, akibatnya nilainya bisa ada potensi lebih menurun gitu kan. Tapi sebenarnya ini masalah hanya kalau mereka tidak ada mekanisme untuk mengurangi supply. Kan ada tuh mekanisme untuk mengurangi supply, misalkan kayak dibakar gitu kan. Nah, kalau kayak ada mekanisme seperti itu untuk mengurangi supply yang keluar, dan misalkan nanti ternyata supply yang masuk meskipun banyak, tapi yang keluar juga banyak, akibatnya bisa stabil gitu loh. Jadi sebenarnya bukan masalah besar untuk seperti yang contohnya Ethereum. Supply-nya unlimited, tidak terbatas, bisa dicetak terus, menambah terus, tapi kemudian mereka punya mekanisme yang semakin demand-nya besar, semakin banyak orang pakai jaringan, akhirnya semakin banyak jumlah ETH yang dibayarkan sebagai gas, itu sebagian kecilnya dibakar. Akhirnya kalau dibakar, keluar dari supply. Akhirnya misalkan supply-nya sekarang 500, terus ada banyak yang pakai Ethereum.
akibatnya ada yang kebakar 200, akibatnya kan sisanya tinggal 300. Nah itu secara konstan terus menstabilasikan supply-nya sendiri. Jadi sebenarnya bukan masalah besar kalau misalkan ada mekanisme mengurangi supply. Yang masalah kalau supply-nya udah unlimited kayak mata uang fiat tapi tidak ada mekanisme untuk mengurangi supply. Itu yang jadi masalah. Jadi kiranya sekian guys yang bisa kami bagikan untuk hari ini di sesi Q&A kita tanggal 19 Maret. Untuk banyak dari pertanyaan kalian yang mungkin belum terjawab, kalian bisa follow medsos kami untuk bisa menanyakannya langsung untuk minggu yang berikutnya. Atau kalau kalian mau, kalian bisa ngobrol di bawah, berikan pendapat kalian tentang jawaban yang tadi kami kasihkan. Entah kalian mau berbagi opini, mau bertanya lebih lanjut juga terserah, kalian bisa kasih di komentar di bawah. Terima kasih guys untuk kalian semua yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like kalau kalian suka videonya, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru apapun dari kami di channel YouTube Republik Rupiah. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers!